Halo dulur-dulurku se-Indonesia Raya, dimanapun kalian berada. Ya apa kabar rek? Semoga tetap sehat selalu dan tetaplah berbahagia. Oke dulur, kali ini Cak Jo akan melanjutkan part kedua dari alur cerita film Man in Love. Bagi kalian yang belum nonton part 1 bisa langsung klik di pojok kanan atas atau kalian langsung pergi ke description. Di part kedua ini akan banyak cerita cinta dan kehidupan Aceng dan Hao-Ting yang lebih rumit dan menegangkan. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, udut, ambek kopi, dan... Lungguh sing anteng. Setelah Aceng ditinggal pergi oleh pelacurnya, dengan keadaan mabuk pun ia menuju ke rumah sakit, sambil melontarkan kalimat-kalimat amarah dan frustasinya kepada Hao-Ting. Tapi pada saat itu pun, Hao-Ting menatapnya dengan wajah datar. Begitupun dengan Aceng yang langsung terdiam 1000 bahasa melihat keadaan sekitar. Ya, diketahui ayah Hao-Ting telah meninggal dunia. Hao-Ting memanjatkan doa-doa atas kepergian ayahnya. Ia terlihat sendiri tanpa kehadiran sanak saudaranya. Tiba-tiba Aceng dan anak buahnya datang membawa serangkaian bunga dan menyiapkan tempat yang lebih besar untuk prosesi pemakaman ayahnya. Segalanya pun dipersiapkan hingga prosesi acara pemakaman pun dimulai. Hao-Ting yang melihat semua itu membuat air matanya tak lagi bisa terbendung. Tamu pun berdatangan, berdoa bersama sampai mereka mengiringi abu jenazah ayahnya pulang. Lagi-lagi Hao-Ting pun tak sanggup untuk menahan air matanya itu. Keesokan harinya setelah Hao-Ting selesai bekerja, Aceng mengajaknya pergi ke atas gedung untuk melihat pemandangan. Di sini pun Hao-Ting mempertanyakan tentang pernyataan cinta Aceng waktu itu. Aceng pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Dan tanpa sadar, ciuman Hao-Ting mendarat di pipi Aceng. Dengan sikap, Aceng pun membalasnya dan keganasan pun terjadi. Keganasan itu pun berlanjut ke ujung pintu. Dengan cepat, Aceng melepaskan celananya dengan bermaksud mengajaknya berwi-wi ria. Namun, Hao-Ting menolak dan pergi meninggalkannya dengan senyuman. Aceng pun merasa cenggur. Sakno Ceng. 咱唔是在講錯啊！你為什麼喜歡我？ Setelah mereka bersenang-senang bersama, pucuk dicinta ulam pun tiba. Mereka pun akhirnya bertarung liar. Si Hao-Ting gak kalah ganas, cuk. Setelah misi kehangatan selesai, Hao-Ting pun mengutarakan impiannya untuk membuka kedai minuman, berbekal pinjaman perusahaan dan asuransi ayahnya. Hao-Ting berharap ini akan menjadi usahanya bersama Aceng. Scene berpindah ke sebuah restoran. Terlihat Hao-Ting sedang menunggu Aceng untuk merayakan hari jadinya. Namun, hingga beberapa jam Aceng tak kunjung datang. Ternyata sebelum itu, Aceng dan anak buahnya menagih hutang seperti biasa. Namun, penagihan hutang tak berjalan lancar. Mereka terlibat pertarungan dengan anak pemilik toko yang membuat Aceng terluka di bagian kepala karena sayatan pisau. Dengan keadaan terluka, Aceng pun tiba di restoran. Melihat hal itu, Hao-Ting menangis karena tak kuasa melihat keadaannya. Di tempat bekerja Aceng, si bos sedang mengadakan rapat untuk menambah pundi-pundi uang mereka dengan mengundang investor dan akan bermain licik. Aceng pun datang dan berniat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut.
Si bos pun memberinya nasihat, karena hanya dia orang satu-satunya lah yang berani melakukan ini. Namun keinginannya untuk mengakhiri ini semua dan hidup bersama Hao-Ting pun membuat si bos menyerah. Namun sebelum pergi, si bos ingin Aceng berinvestasi dan menawarkan untung besar untuk proyek ini. Meski ia belum tahu rencana besar apa di balik ini semua. 拜托，每一个好野人拢甲我看较真笑，好无？迟到搁去洗面，紧来。今仔来甲你讲一声， Berkeinginan untuk menyewa sebuah toko yang strategis untuk membuat usahanya berjalan lancar dan untuk membuat bahagia Hao-Ting adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Ia memikirkan tawaran dari si bos untuk menginvestasikan uang yang ia miliki. Namun kegalauan menyelimuti karena uang itu adalah simpanan Hao-Ting untuk membuka usaha. 莫讲阿姐也无甲你讲，阿姐也搁欠一。 Acara pun dimulai. Aceng datang dengan membawa sejumlah uang dalam koper. Ia menuju ruang perjudian dan menginvestasikan semua uangnya dan berharap mendapat keuntungan yang sangat besar. Ketika permainan dimulai, tiba-tiba tempat itu diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Mereka mengajar beberapa orang termasuk Aceng yang menjaga tempat itu. Namun ada suatu hal yang janggal. Si bos dan para kliennya pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Aceng terus bertarung melawan kelompok bertopeng itu. Tujuan dari kelompok itu adalah mengambil semua uang yang ada di kasir. Melihat kejadian itu, Aceng berusaha menahan sekuat tenaga agar uangnya tidak ikut dirampok. Namun naas, hanya seorang diri, ia pun tak sanggup melawan mereka. Aceng yang bertarung sempat membuka topeng salah seorang penjahat tersebut. Yang lain dan tak bukan adalah anak buahnya sendiri. Ya, rencana si bos ini adalah memang bertujuan untuk merampok para investor yang hadir dengan skema kotor. Aceng frustasi. Ia kehilangan uang Hao-Ting dan tak tahu harus berbuat apa. Ia bermabuk-mabukan di kedai pinggir jalan. Hao-Ting yang sedari tadi menunggunya di kantor properti menemukan Aceng sedang mabuk dan babak belur di kedai tersebut. Percekcokan pun terjadi. Ia berkata kalau uangnya hilang. Sebenarnya Hao-Ting tak masalah dan ia mengajak pulang. Aceng yang stres dan frustasi juga berkata-kata seakan-akan cintanya kepada Hao-Ting hanyalah sebuah permainannya. Mendengar hal itu, sikap dingin Hao-Ting muncul dan menamparnya dan tak pernah percaya atas semua yang terjadi. Ia pun pergi dengan tangis dan tak ingin Aceng menemuinya lagi. Sikap berontak Aceng memancing kedatangan polisi. Tak luput, ia pun menghajar salah satu polisi tersebut. Dan akhirnya ia dipenjara. Sial 6 bulan kemudian, Aceng pun bebas bersyarat karena berkelakuan baik. Ia pun mencari informasi di mana keberadaan bosnya dan mendapati bahwa Nyonya Sai atau si bos telah menjadi politikus. Aceng menghampirinya dan hanya meminta kembali uang yang telah diinvestasikannya dulu. Meski dengan memohon, namun ia mendapat perlakuan seperti sampah dari bawahannya dulu. Keesokannya, saat si bos kembali ke kantor, ia mendapati kantornya sudah berantakan dan Aceng sudah berada di dalam dengan anak buah si bos yang sudah tak berdaya. Aceng pun mengancam dengan menyalakan gas LPG yang siap meledak kapan saja. Keinginannya saat itu hanya satu, uangnya kembali untuk dikembalikan kepada Hao-Ting. 你当初我甲你投资的迄条钱，迄钱是人的，毋是我的。 Beberapa hari ia mengikuti Hao-Ting dan ingin mengembalikan uang yang sudah ada di tangannya. Mereka pun bertemu. Aceng berusaha menahannya agar ia tak pergi dan mau menerima uangnya kembali. Namun sikap Hao-Ting yang terlanjur tersakiti tak mampu melihatnya lagi dan pergi meninggalkannya dengan tamparan di kepalanya. Sekilas di sini terlihat Aceng tersiksa saat mendapat tamparan dari Hao-Ting. Diceritakan sebelumnya, Aceng bebas dari penjara. Selain karena berkelakuan baik, ia juga divonis penyakit aneurisma.
Menurut dokter, inilah yang menyebabkan ia sering mimisan karena terlalu sering mendapat benturan atau pukulan di kepalanya dan harus segera dioperasi jika tidak ingin kehilangan nyawanya. 自己列级，这可能跟你的头部长期受到撞击有关。Akhirnya Aceng memutuskan untuk kembali berkumpul bersama keluarganya, menemani sang ayah yang sudah mulai pikun dan sakit-sakitan. Berkali-kali ia terus membuntuti Hao-Ting, berharap ia dapat memaafkan semua perbuatannya. Suatu ketika ia mendapati Hao-Ting dan temannya sedang berkencan di sebuah restoran. Tak bisa berbuat apa-apa, sambil menangis ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan ia mulai mimisan dan muntah darah. Ia terkapar dan terjatuh tak sadarkan diri. Shin berpindah ke rumah sakit. Tanpa disadari, ia terbangun di atas ranjang rumah sakit. Dengan perasaan bingung, ia bertanya kepada seorang perawat dan mendapati bahwa Hao-Ting lah yang membawanya ke rumah sakit. Sekembalinya dari administrasi, Hao-Ting mendapati Aceng tidak berada di kamarnya dan pergi mencarinya. Ia mendapati informasi dari polisi tentang penyakit yang diderita Aceng dan keinginannya mengembalikan uang tersebut. Dan itulah yang menyebabkan emosinya menjadi tak stabil. Hao-Ting yang resah terus berlari menyusuri kota mencari keberadaan Aceng. Dan ia menemukannya di sebuah terminal. Saat bertemu kembali, perasaan sedih, kesal, benci, dan bahagia berkecamuk di dalam diri Hao-Ting. Ia pun menghampirinya dan memeluknya. Tangisan pun membasahi pundak mereka. Di akhir film, mereka pun akhirnya bersama dan tinggal di rumah ayahnya. Kebahagiaan pun menyelimuti mereka. Perawatan akan penyakit yang diderita Aceng pun dimulai. Hao-Ting menemaninya seperti di saat Aceng menemani ayahnya dahulu. Namun, kebahagiaan itu pun tak berlangsung lama. Aceng pun meninggalkan Hao-Ting, keluarga, beserta dunia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Hao-Ting ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Acara prosesi pemakaman pun berjalan lancar. Meski diguyur hujan, semua kerabat Aceng hadir dalam acara prosesi tersebut. Kesedihan dirasakan oleh seluruh keluarga dan kerabatnya, termasuk Hao-Ting. Sebelum meninggal, Aceng sempat berpesan kepada ayahnya agar ia menjaga Hao-Ting seperti ia menjaga anaknya sendiri. Karena baginya Hao-Ting adalah malaikat berwujud manusia yang bisa menerima ia apa adanya. Dan film pun selesai. 扶着眼睛走近，三井一看到安西照例。 Oke dulur, film ini benar-benar syarat akan lika-liku kehidupan manusia. Terkadang kita egois, sering berbuat onar dan semena-mena. Namun, yakinlah kita masih memiliki kebaikan yang membuat orang-orang di sekitar kita memilih untuk bertahan. Sampai di sini dulu alur film cerita ini ya dulur. Semoga memberi tontonan yang menarik untuk kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Wes, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan salam Cakco. Goodbye.